Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Febrianti dengan nomor induk mahasiswa A4102000023 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Materi kali ini akan membahas mengenai biografi, pemikiran tentang pendidikan, dan yang terakhir yaitu penerapan dalam dunia pendidikan. Untuk yang pertama yaitu biografi. Ki Hajar Dewantoro terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro merupakan cucu dari Sri Pakualam III, sedangkan ayahnya bernama Pangeran Suryaningrat dan ibundanya bernama Raden Ayu Sandia, yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas Suwardi Suryoningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke-39 tahun. Ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Setelah berganti nama Ki Hajar Dewantoro, ia dapat leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan. Dengan demikian, perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa itu. Pada tanggal 4 November 1907 dilangsungkan nikah gantung antara Raden Mas Suwardi Suryoningrat dengan Raden Ayu Sutartinah. Keduanya adalah cucu dari Sri Pakualam III. Keduanya menikah pada akhir Agustus 1913, beberapa hari sebelum berangkat ke tempat pengasingan di negeri Belanda. Pernikahannya diresmikan secara adat dan sederhana di Puri Suryaningratan, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro dan Nyi Hajar Dewantoro merupakan cucu dari Sri Pakualam III atau satu garis keturunan. Ki Hajar Dewantoro meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Mujamuju, Yogyakarta. Tanggal 29 April, jenazah Ki Hajar Dewantoro dipindahkan ke pendopo Taman Siswa. Dari pendopo Taman Siswa, kemudian diserahkan kepada Majelis Luhur Taman Siswa. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantoro sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Keputusan RI nomor 316 tahun 1959. Ki Hajar Dewantoro merupakan sosok yang sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten dan konsekuen, dan berani. Perjuangan beliau dilandasi dengan rasa ikhlas yang mendalam, disertai dengan rasa pengabdian dan pengorbanan yang tinggi dalam mengantarkan bangsanya ke alam merdeka. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu pemikiran tentang pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantoro yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Pemikirannya yang sangat maju, terutama kepada kalangan Bumiputra saat itu, menjadikan ia sebagai tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan kita. Bagi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantoro menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian,
serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia, agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Di mata Ki Hajar Dewantoro, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Bagi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan kehidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi prioritas. Karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Dunia yang terus mengalami perkembangan, pergaulan hidup antar satu bangsa dengan bangsa lainnya tidak dapat terhindarkan. Pengaruh kebudayaan dari luar pun semakin mungkin untuk masuk berakulturasi dengan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, seperti dianjurkan Ki Hajar Dewantoro, haruslah kita memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup dan mana kebudayaan luar yang akan merusak jiwa rakyat Indonesia. Dengan selalu mengingat, semua kemajuan di lapangan ilmu pengetahuan harus terorientasikan dalam pembangunan martabat bangsa. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Ternyata, pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berlanjut terus, akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Dalam menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat, Ki Hajar Dewantoro menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran. Pendidikan nasional saat ini memiliki segudang persoalan, mulai dari wajah pendidikan yang berwatak pasar dan menyebabkan hilangnya daya kritis tenaga didik terhadap persoalan bangsanya, hingga pemosisian lembaga pendidikan sebagai sarana menaikkan strata sosial dan ajang mencari ijazah belaka. Di samping itu, kandungan pendidikan dan pengajaran sekarang ini tidak memuat nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan kini hanya melahirkan sikap individualisme, hedonisme, dan hilangnya jiwa merdeka. Hasil pendidikan seperti ini tidak dapat diharapkan membangun kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. Dan yang terakhir yaitu penerapan dalam dunia pendidikan. Disinilah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Oleh karena itu, konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dapat menjadi salah satu solusi membangun kembali pendidikan dan kebudayaan nasional yang telah diporak-porandakan oleh kepentingan kekuasaan dan pemilik modal. Upaya untuk memajukan karakter kemanusiaan seperti budi pekerti, yang berarti nilai-nilai hidup manusia yang dilaksanakan dan dijadikan kebiasaan. Nilai-nilai ini akan diperoleh melalui proses yang berkelanjutan sepanjang hidup manusia, misalnya dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka konsep tersebut sudah dapat terlihat penerapannya dengan pendidikan di Indonesia sekarang ini, yaitu
budi pekerti yang tetap tumbuh dan berkembang pada anak didik. Dengan begitu, penerapan sikap dan nilai hidup itu merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.